Hari ini saya ada wawancara dengan Ustadz ini tentang pengambilan. Ada studi kasus di sini Ustadz. Ustadz bisa gunakan sebentar. Saya bacakan dulu. Anda adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Karakter Media. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada mata pelajaran yang diambilnya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMK Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin, maka bila nilai 70 akan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Selama ini, Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan atau menaikkan nilai rapor tersebut, apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Ustadz lakukan, dan atas dasar apa Ustadz melakukan itu. Nah, jadi Ustadz dari kasus 3 kasus tadi, ya, kepala sekolah meminta semua guru untuk menaikkan nilai rapor murid itu 10 poin, ya. Jadi jika Ustadz sebagai guru mata pelajaran, jika Ustadz menaikkan nilai tersebut, apa yang akan Ustadz lakukan dan dasar apa yang menjadi yang Ustadz ambil untuk menaikkan nilai tersebut, begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini merupakan satu kasus yang sangat fenomenal, sangat menarik kita bahas di sini, karena terutama membahas tentang dari nilai anak itu sendiri capaiannya. Memang harapan, target, kualitas sekolah, harapan kepala sekolah, harapan sekolah itu memberikan nama baik sekolah. Ada hal yang baik seperti itu seharusnya kita dukung juga memang. Walaupun memang kompetensi, kemampuan anak mungkin di bawah dari nilai yang kita berikan. Nah, di sini juga kita melihat standar dari penilaian itu sendiri. Kalau di istilahnya kita ada namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, dari dasar itu kita menilai sudah sebagus mana kita memberikan penilaian. Artinya mulai mungkin dari sini adalah nilai pengetahuannya. Apakah soal yang kita berikan itu terlalu hot atau soal yang kita berikan itu mungkin standar yang tinggi. Dan kalau yang standar itu kita berikan, maka nilai yang akan dicapai oleh anak itu memang agak rendah jadinya. Nah, jadi ketika melihat nilai yang kondisi rendah seperti ini, maka salah satu solusinya karena kondisi dalam waktu yang singkat ini
Maka kita secara pribadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, karena untuk meningkatkan kualitas sekolah, kemudian membantu anak, dan ini juga membantu sekolah. Karena kredit sekolah itu akan dilihat lagi nanti ketika akan jenjang masuk ke perguruan tinggi berikutnya. Nah, jadi kalau nilai anak kita rendah, maka untuk bersaing di PTN perguruan tinggi itu tidak akan tercapai, maka akan sangat sulit jadinya. Nah, salah satu langkah untuk hal ini kita setuju, kita dukung support kepala sekolah untuk meninggikan nilai ini. Dan untuk nilai anak-anak yang rendah ini, kita berikan lagi solusinya. Setelah penerimaan rapor semester 1 ini, masih ada tahapan untuk semester 2 berikutnya. Disinilah kita memperbaiki nilai anaknya, apakah cara pembelajaran kita, mungkin target penilaian soal yang terlalu tinggi, kita turunkan. Dulu awalnya HOTS menjadi LOS, kemudian bisa menjadi lebih mudah lagi, level yang lebih mudah lagi, sehingga nilai-nilai anak ini menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya di pengetahuan saja, tapi kita mengharapkan terutama di nilai keterampilannya, nilai sikapnya. Mungkin pengetahuannya soalnya terlalu tinggi, tapi kita lihat nilai sikap akhlaknya baik. Nah, disinilah sebenarnya karakter profil pelajar Pancasila yang kita tanamkan. Kemudian keterampilannya, skillnya. Karena kita lihat anak-anak kita ini mampu bersaing di dunia luar. Walaupun di perguruan tinggi kita tidak tercapai, tapi ketika bersaing, hasilnya kita tidak tahu masa depan anak kita ini. Mungkin setelah dia masuk perguruan tinggi, dialah calon pemimpin bangsa ini. Nah, kita hanya membantu nilai di sini saja. Kita sebagai guru mungkin agak sulit, agak repot. Nah, disinilah kita memperdayakan bagaimana kalau selagi bisa kita bantu, justru tidak ada yang terkorbankan. Orang tua anak itu pasti senang, apalagi anaknya yang kita bantu nilainya juga kita tinggikan, sekolah juga menjadi senang, anak senang, orang tuanya senang, masuk perguruan tinggi pun akan menjadi lebih senang. Begitu Ustadz. Jadi dari pemaparan Ustadz tadi, Ustadz setuju dengan menaikkan nilai siswa tersebut. Pada prinsipnya setuju juga. Tapi itu tadi memang harus kita ada ekstra lah sedikit di semester 2 nanti untuk membantu ketertinggalannya. Mungkin ada nilai yang harus targetnya dicapai. Kita sampaikan kepada anak, tidak ada kontrak yang kita sampaikan. Ingin menilai sekian, ini target yang harus dicapai. Nilai yang semester ini ada yang kurang kita tinggikan. Ada tuntutan juga, ada kontrak yang harus kita sepakati bersama dengan anak. Itu ya Ustaz. Apakah itu hampir sama dengan remedial gitu Ustaz? Kalau istilah remedial mungkin punya target beda ya. Kalau remedial memang nilai anak itu memang di bawah KKM, di bawah standar. Nah, sekarang memang ketentuan nilai ini berbeda-beda sekarang. Ada verbalnya berbeda-beda, predikatnya berbeda. Tergantung KKM yang kita tetapkan dan berdasarkan sekolah. Nah, terutama mata pelajaran kita ini KKM-nya sekian, mata pelajaran ini beda lagi KKM-nya. Sebenarnya untuk menentukan KKM itu kan dilihat dari impactnya, kemudian dilihat dari kemampuan anak itu sendiri, kemudian daya dukung yang ada di sekolah. Nah, di sanalah kita mengkondisikan berapa KKM yang pas yang kita. Tapi saya harap memang nilai yang kita ini memang terlalu rendah, maka harus kita dongkrak, kita tinggikan supaya mampu bersaing di perguruan tinggi. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jadi pada dasarnya Ustaz setuju dengan Ustaz untuk menaikkan nilai poin tadi untuk anak didik kita. Insya Allah demi kebaikan ya, supaya nanti mereka bisa bersaing untuk masuk ke PTN negeri yang ada di negara kita ini. Gitu, saya sampaikan sedikit lagi. Bicara tentang nilai ini, ada nilai kejujuran, ada nilai karakter. Ketika ini kita tinggikan nilainya, kita berikan nilai yang rendah, nilai yang jujur, maka kita di sana mungkin ada, oh ini nilainya tidak sesuai dengan yang dicapai. Nah, kita bisa memberikan salah satu solusi ketika dia mampu memberikan praktek yang lebih baik lagi. Satu kali mungkin dia PH tidak mencapai targetnya, kita berikan soal yang lebih mudah lagi. Dan ketika dia mendapat target ini, maka dia akan tercapai. Di sanalah kita memberikan
penilaian yang sangat bagus, memberikan ujian yang sangat bagus. Sebenarnya sikap kita juga sebagai guru bagaimana memberikan nilai, target, kemudian proses ya baik asesmen diri tadi. Bukan hanya pengetahuan saja sebenarnya, tapi pengetahuan, keterampilan sikap itu jauh lebih diutamakan dalam penilaian ini. Sehingga itu menopang nilai pengetahuan juga bisa lebih meningkat. Baik, terima kasih Ustadz. Ada satu lagi nih Ustadz untuk dipertegas. Tadi Ustadz setuju, kemudian dasar Ustadz menaikkan nilai tadi itu dasarnya apa? Untuk dipertegas tadi, walaupun tadi sudah Ustadz sebutkan apa tadi kasihan, kemudian menaikkan sekolah kita gitu. Dasarnya adalah kebaikan sekolah kita sendiri. Kebahagiaan orang tua, kebahagiaan sekolah, keberhasilan sekolah itu juga dilihat dari berapa output yang telah kita keluarkan dari hasil yang dicapai selama belajar pada tahun sekolah kita ini. Ketika dia masuk, kita melihat nilai inputnya sekian. Ketika output yang keluar dari sekolah kita ini, dia masuk sekolah kita dengan berharap akan lulus dari sini mempunyai target pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik, tentu mengharapkan nanti masuk perguruan tinggi yang lebih baik. Nah, melihat dari dasar itulah niat orang tua baik memasukkan sekolah di sini, maka kita juga punya niat yang baik. Nilai yang segini, maka kita usahakan bagaimana untuk mendidiknya lebih baik lagi. Jadi atas dasar memang untuk meningkatkan kualitas sekolah dan dari kebahagiaan orang tua dan peserta didik itu sendirilah. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, solusi-solusi dari Ustadz itu sangat menarik ya, sangat menarik dan juga mungkin bisa nanti dicontoh oleh guru hebat di Indonesia, di seluruh Indonesia nantinya. Terima kasih Ustadz, saya sudah senang wawancara dengan Ustadz terhadap pengambilan keputusan ini di kasus 3 tugas CGP saya. Baik, sama-sama Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih, senang sudah dengan wawancara dengan Ustadz hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.